Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Pemirsa Putra Karawang TV rahimakumullah. Ketika kita berada di sebuah perjalanan, kita bawa kendaraan kita, ternyata ban kendaraan kita pecah. Lantas apa yang pertama kali yang ada di dalam benak pikiran kita? Pastinya tukang tambal ban. Ketika anak kita sakit, panas, tinggi panasnya, maka lantas saat itu pun apa yang kita ingat di dalam benak pikiran kita? Dokter. Ketika rumah kita bocor, atapnya bocor, hujannya deras, akhirnya air ke dalam, lantas apa yang cepat ada dalam benak pikiran kita? Tukang benerin genteng. Apakah itu wajar? Sangat wajar. Tetapi ada sedikit kesalahan yang perlu kita koreksi, yang pada hakikatnya semua orang tidak sadar, yang kebanyakan semua orang tidak sadar. Padahal yang perlu kita ingat terlebih dahulu, ban bocor bukan tukang tambal ban, tetapi yang perlu kita ingat adalah Allah yang telah berkehendak menjadikan ban mobil kendaraan kita bocor. Ketika anak kita sakit, mestinya kita yang ingat dulu itu Allah yang telah memberikan penyakit kepada anak kita. Ketika rumah kita bocor, mestinya yang lebih dahulu kita ingat adalah Allah yang telah merusak, yang telah pada hakikatnya menghancurkan segala sesuatu atas kehendaknya. Barulah setelah kita ingat Allah, maka kita ingat tukang tambal ban, kita ingat dokter, kita ingat tukang benerin genteng. Inilah yang hebat dan luar biasa. Apapun yang terjadi kepada kehidupan kita, ini tidak akan lepas dari kudrat dan iradatnya Allah. Ini tidak akan lepas dari pengetahuannya Allah. Sehingga kalimat yang sering kita katakan, kalimat yang sering kita ucapkan, ini hanyalah kalimat ketika ada orang meninggal yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampai diumumkan di masjid, speaker, ketika ada yang meninggal. Tetapi kejadian-kejadian di luar ada yang meninggal, itu semua tidak pernah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita jatuh hingga sakit, katakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita bahagia, senang, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, katakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena pada hakikatnya semuanya dari Allah, minallah dari Allah, dan illallah akan kembali kepada Allah. Sedih akan kembali kepada Allah, dari Allah akan kembali kepada Allah. Bahagia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Senang dari Allah akan kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika kita berangkat, pasrahkan dulu kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh,
maka Allah akan senantiasa menjaga, senantiasa mencukupi, senantiasa memberikan perlindungan, senantiasa selalu ada dalam kerahmatannya Allah, senantiasa ada dalam kasih sayangnya Allah. Inilah makna tawakal yang kadang-kadang kita salah untuk menafsirkannya. Mana tawakal yang kadang-kadang kita salah untuk mengimplementasikannya. Padahal tawakal itu sendiri adanya adalah di dalam hati kita. Tawakal adanya berada di dalam rasa dan jiwa kita, sehingga kepasrahan kepada Allah inilah, ketawakal yang penuh inilah yang akan mendapatkan kecintaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijamin, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Man qata'a ilallah, barang siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa may yarzuqu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rezeki yang tidak terduga. Orang yang bertakwa, sesungguhnya ketakwaan, pasti sejatinya dia telah pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Putra Karawang TV yang dirahmati Allah, lantas apakah kita bertawakal hanya berpangku tangan? Tidak. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Dia menggunakan ontaknya, lalu dia biarkan ontak tersebut tidak diikat. Ketika bertemu Nabi, Nabi menyuruh ikil al tawakal, ikatlah untakmu itu lalu bertawakallah kepada Allah. Artinya di sini ada usaha, artinya di sini ada ikhtiar, sehingga ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang profesional, ikhtiar yang dikonsep dengan pola, maka barulah di sana orang bertawakal kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dibedakan letaknya antara ikhtiar dan tawakal? Ingat, tawakal ada di saat kita mau memulai sebuah usaha. Tawakal dilakukan di saat kita menjalankan usaha. Tawakal dilakukan di saat kita menyelesaikan sebuah usaha. Allah, pertengahannya Allah, maka akhirnya pun Allah. Mau mulai, kembalikan dulu ke Allah. Lagi berjalan, berikhtiar, serahkan semuanya pada Allah. Dan akhirnya, maka semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Kita sering berdoa, wa ufawwidu amri illallah, innallaha basirum bil ibad. Ya Allah, saya serahkan semua urusan ini kepadamu. Saya serahkan semua daya ikhtiar ini kepadamu. Tetapi dia hanya berpangku tangan, diam, tidak ada gerak, tidak ada usaha, maka dikatakan tawakalnya itu adalah dusta. Orang yang bertawakal adalah orang yang selalu semangat untuk maju. Orang yang bertawakal selalu menyerahkan urusannya di awal urusan itu dilakukan, ketika urusan itu dilakukan, dan ketika urusan itu telah berakhir. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terus bertawakal kepada Allah di awal, pertengahan, dan akhir. Yang pada globalnya, ketika kita dilahirkan, ketika kita menjalani kehidupan, dan ketika kita menjelang kematian, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.